Awal Agustus ini kita sudah melihat penurunan dari harga Bitcoin yang dipicu oleh faktor makro dan juga Liberation Day Part 2 atau tarif dari Donald Trump untuk seluruh negara. Nah, kebijakan ini langsung menggoncang pasar keuangan, ditambah lagi The Fed yang tak kunjung pangkas suku bunganya kemarin. Oke, di sini kita ada beberapa katalis yang harus kita pantau karena ini akan mempengaruhi pasar keuangan baik itu long term ataupun short term nantinya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Apakah Scott Bessent sedang melakukan shadow QE? Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menjadi sorotan setelah mengumumkan strategi fiskal terbaru mereka lewat agenda quarterly refunding announcement. Nah, dalam pengumuman itu, Bessent memutuskan untuk mempertahankan lelang obligasi jangka menengah dan panjang dan memilih untuk memperbesar porsi penerbitan surat utang jangka pendek atau yang dikenal dengan Treasury Bills. Dalam kurun waktu 1-1,5 tahun, Bessent memperkirakan akan merilis T-bills lebih dari $1 triliun. Nah, berhubung plafon utang di Amerika sudah disetujui untuk naik lagi sebesar $5 triliun. Otomatis, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan membiayai defisit lewat hutang berdurasi sangat pendek ini dengan risiko pembiayaan ulang yang tinggi. Nah, di sisi lain, ini menjadi sinyal bahwa Bessent melihat yield jangka panjang saat ini itu terlalu mahal dan tidak efisien untuk dikejar. Tidak hanya itu, ia juga menerbitkan program buyback bonds atau surat utang yang sudah lama. Nah, program ini ditargetkan mencapai $30 miliar per kuartalnya dan akan menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga likuiditas di pasar obligasi. Nah, semenjak itu banyak analis menyebutkan strategi ini sebagai bentuk shadow quantitative easing karena efeknya mirip dengan pelonggaran moneter. Tapi ini dilakukan lewat Departemen Keuangan bukan lewat Federal Reserve. Nah, menariknya, Bessent bukan hanya membuka peluang bagi penerbit stablecoin seperti Tether untuk ikut serta dalam pembelian surat utang jangka pendek ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika mulai melihat peran stablecoin sebagai bagian dari sistem pembiayaan publik, terlebih Genius Act sudah ditandatangani oleh Presiden kemarin ya. Nah, strategi ini memberikan angin segar ke pasar, tapi langkah ini juga menimbulkan risiko jangka panjangnya mengenai hutang dari Amerika. Ketergantungan pada bills bisa menyebabkan fluktuasi biaya utang yang lebih tinggi jika pasar tidak bisa menyerapnya atau jika permintaan dari sektor stablecoin tidak memadai, maka volatilitas pasar utang bisa meningkat sangat tajam. Oke, kita balik lagi faktor yang harus kita waspadain juga, yaitu tujuan dari penjualan surat utang jangka pendek ini untuk mengisi kembali cadangan kas negara karena defisit anggaran, yang dimana berarti likuiditas akan sedikit mengering akibat akan mengalir ke Treasury General Account dalam short term, dimana yang kita lihat sekarang saldo dari TGA sedang berada di bawah karena sudah terkuras akibat persetujuan kenaikan plafon utang kemarin yang tak kunjung disetujui, walaupun sekarang sudah disetujui melalui Undang-Undang Big Beautiful Bills. Namun, kalau kita lihat kondisi sekarang, arah fiskal bisa tergolong lebih ekspansif dan ini menjadi salah satu kekuatan yang membawa harapan di tengah kondisi moneter yang masih ketat. Krisis tarif Trump dan efek inflasi global. Di saat Bessent mencoba membuka ruang fiskal, Presiden Donald Trump justru memperkeruh situasi dengan menerapkan gelombang tarif besar-besaran. Mulai 1 Agustus, Amerika resmi menaikkan tarif terhadap barang-barang lebih dari 90 negara. Barang dari Kanada dikenai tarif 35%, sementara barang-barang dari seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkena tarif 19% hingga 30%. Beberapa negara seperti Laos dan Myanmar bahkan dikenakan tarif hingga 40%. Nah, kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran pasar karena berpotensi meningkatkan harga barang impor, mengganggu rantai pasokan, dan memperburuk inflasi. Beberapa perusahaan besar seperti Nike, Mattel, dan Walmart sudah mengumumkan rencana untuk menaikkan harga akibat dari beban tarif ini. Selain itu, aktivitas perdagangan internasional pun melambat karena banyak negara menahan ekspor mereka akibat ketidakpastian kebijakan dagang oleh Amerika Serikat.
Donald Trump mengklaim tarif ini akan mendorong industri lokal dan mempercepat neraca perdagangan. Namun, sebagian besar ekonom menilai langkah ini justru akan menambah tekanan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, situasi ini membuat beban inflasi semakin berat di tengah suku bunga yang masih tergolong tinggi. The Fed harus semakin hati-hati karena mereka tidak bisa menurunkan suku bunga dalam kondisi harga yang terus naik akibat kebijakan tarif Donald Trump sendiri. Ketegangan memuncak antara Trump dan Powell. Ketika tekanan ekonomi meningkat, konflik politik di level tertinggi pun juga makin panas. Jerome Powell sebagai ketua The Fed tetap mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25 sampai 4,5%, di mana dalam rapat FOMC kemarin hanya ada 2 anggota yang menyuarakan penurunan suku bunga dan keduanya adalah tokoh yang ditunjuk oleh Donald Trump pada periode sebelumnya. Powell menegaskan bahwa dampak inflasi akibat tarif masih perlu dianalisis lebih lanjut dan ia tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah. Tapi Trump tentu saja tidak terima. Donald Trump langsung menyerang Powell secara terbuka di media sosial, menyebut si Powell sebagai orang yang keras kepala dan tidak kompeten. Ia bahkan menyarankan agar Dewan Gubernur The Fed mengambil alih peran Jerome Powell jika ia tetap menolak menurunkan suku bunga. Tidak hanya itu, Trump juga memecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika hanya beberapa jam setelah rilis data pekerjaan yang sangat mengecewakan. Ia menuduh sang pejabat ini memanipulasi data tenaga kerja karena hasil revisi data sangatlah besar dan itu menyebabkan ketidakpastian serta pastinya akan berpengaruh ke keputusan moneter mengingat The Fed sangat membutuhkan data tenaga kerja untuk keputusan suku bunga. Langkah Trump ini dipandang sebagai bentuk intervensi politik yang sangat berbahaya, terutama karena lembaga statistik seharusnya itu independen dan berbasis data objektif. Nah, keputusan ini pun mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk mantan pejabat BLS, ekonom senior, dan beberapa anggota parlemen dari kedua partai. Sementara itu, pengunduran diri yang mendadak dari Gubernur The Fed, Adriana Kagler, memberikan Trump kesempatan untuk mengisi posisi baru di Dewan Gubernur. Nah, jika Trump berhasil menunjuk loyalisnya ke posisi itu, maka mungkin saja tekanan untuk menurunkan suku bunga bisa menjadi lebih kuat, bahkan sebelum masa jabatan Powell habis di Mei tahun depan. Tapi jika kita lihat data dari CME, probabilitas menunjukkan 90% kemungkinan The Fed akan pangkas suku bunga per hari ini ya guys. Harapan kripto di tengah ketidakpastian. Buat pelaku pasar kripto, semua perkembangan ini memberikan sinyal campur aduk pastinya. Di satu sisi, arah fiskal dari Besen yang mulai ekspansif bisa menjadi sumber likuiditas baru bagi pasar, dukungan terhadap program buyback dan melibatkan stablecoin issuers sebagai pembeli surat utang jangka pendek adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di sisi lain, ketegangan antara pemerintah dan juga bank sentral, serta efek tarif terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, membuat pasar berada dalam kondisi yang sangat tidak pasti. Nah, pada awal Agustus kemarin, lebih dari 800 juta dolar posisi di kripto dilikuidasi selama 24 jam. Itulah akibat dari kombinasi kebijakan tarif dan rilis data tenaga kerja yang buruk. Bitcoin sempat turun dan altcoin juga pasti ikut tertekan. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen dari makro masih menjadi penggerak utama dari pergerakan harga kripto, terutama ketika investor kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas arah kebijakan ekonomi. Jika dalam beberapa bulan ke depan The Fed akhirnya mengikuti arah fiskal dan mulai menurunkan suku bunga, mungkin saja pasar kripto bisa menikmati pemulihan yang lebih kuat. Namun, jika kebijakan tetap tidak sinkron dan tekanan politik terus meningkat, maka volatilitas bisa semakin tinggi dan sentimen investor akan semakin lemah. Jadi pentingnya kita pantau bareng-bareng ya guys. Oke, gimana tanggapan kalian mengenai bahasan hari ini? Apakah Bitcoin akan sideways aja hingga menunggu momen yang penting di kuartal selanjutnya? Atau kita bisa melihat ATH baru segera? Atau mungkin kita melihat higher low lagi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. So, sekian aja untuk konten hari ini. Jangan lupa subscribe dan like biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Republik Rupiah. Kalau merasa video ini penting, silahkan share ke teman kalian juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!